Aba Warkop Slow Marslan. Catatan Aba Warkop Panji Gumilang, perkembangan terakhir yang kemarin beliau telah diperiksa lagi oleh Barreskrim dan status peristiwanya sudah katakan beliau adalah sekarang tersangka penistaan agama Islam. Yang kami soroti adalah biarlah itu berproses, kita umat Islam alhamdulillah ternyata apa yang menjadi umat Islam begitu keram, tersakiti dengan pola tingkah dan ucapan dari Panji menistakan agama kita. Perkembangan kasusnya alhamdulillah makin baik dan ini harus kita syukuri. Yang menjadi catatan yang kedua adalah biarlah itu berproses, kita tetap berdoa dan kawal persoalan ini. Namun yang harus kita perkuat adalah ukhuwah Islamiyah. Mengapa demikian? Karena dengan ukhuwah Islamiyah, insya Allah bangsa kita, umat kita ini makin hari makin besar. Ukhuwah Islamiyah itu penting menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa persoalan Panji Gumilang bukan adalah persoalan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan kebangsaan kita sebenarnya, tapi ini adalah persoalan akidah umat. Mengapa saya harus sampaikan ini? Karena kalau kita mengikuti semua konten-konten yang ada di media sosial, di berbagai YouTube maupun TikTok, ya banyak orang yang melakukan pembelaan terhadap Panji Gumilang. Dan ini adalah hal yang wajar. Tapi sekali lagi, jangan mencoba mengalihkan persoalan penistaan agama ini pada persoalan-persoalan yang lain. Silakan kita mendukung Panji Gumilang karena itu hak seseorang. Dan kalau kita telik siapa-siapa yang mendukung itu bisa kita lihat berseliweran di berbagai YouTube. Kita bisa lihat siapa pendukung-pendukung dari Panji Gumilang. Yang semestinya itu bisa hal-hal yang logis, yang wajar. Tapi ini yang menjadi catatan kita, ini ada persoalan penistaan akidah agama Islam. Ingat, di dalam kita umat Islam yang terpenting itu akidah, karena akidah itu adalah sesuatu yang fundamental. Iman adalah sesuatu yang fundamental. Oleh sebab itu, kita coba lihat sejarah ke belakang. Bagaimana Rasulullah menyampaikan risalah kenabiannya selama 23 tahun, 13 tahun di masjid di Mekah yang beliau Rasulullah SAW sampaikan adalah persoalan keimanan, persoalan akidah. Karena kalau iman kita lemah, ibarat sebuah tanaman pohon akar yang lemah mudah digoncang-gancing oleh lingkungan sekitarnya. Ini yang harus diingat. Persoalan Panji Gumilang adalah persoalan keimanan umat. Jadi tolong dihargailah keimanan umat. Sebagaimana umat Islam juga harus menghargai keimanan dari saudara-saudara kita yang hidup di bangsa ini, yang memang sangat heterogen dari sisi suku, bangsa, dan agama. Yang ketiga, kami melihat ada sebuah pendukungan terhadap Panji Gumilang dengan mencoba mengangkat sebuah narasi toleransi. Oke, toleransi itu adalah kewajiban kita bangsa. Kewajiban kita warga negara
untuk memiliki jiwa yang toleran. Jiwa yang toleran artinya saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita menggunakan logika, ketika diangkat bahwa Panji Gumilang adalah salah satu tokoh toleransi yang luar biasa yang dimiliki oleh Al Zaitun, is okay. Kita tidak tolak kalau soal toleransi. Tapi toleransi, sekali lagi toleransi yang dimaksudkan bukan dalam rangka bagaimana membaurkan sebuah keyakinan, apalagi praktik-praktik peribadatan. Mengapa ini saya angkat? Sebagai contoh kasus apa yang disampaikan oleh pegiat Yahudi, apa Mbak Monik ya, Mbak Monik yang saya angkat ya, saya angkat Mbak Monik. Beliau sebenarnya ada keinginan bindulah istilahnya, surat beliau bahwa salam Israel itu alangkah indahnya kalau di setiap pesantren yang ada di Indonesia ini bisa melakukan seperti yang ada di Al Zaitun. Mbak Monik, kau ini punya konsep ide apa sih? Apakah ini yang dikatakan toleransi? Oh jangan seperti itulah. Walaupun kita bisa berdebat bahwa itu kan salam-salamnya, ya enggak, jangan seperti itulah. Ingat, pesantren itu adalah lembaga yang membina generasi Islam. Dari ya kalau istilahnya dari ibtidaiyah ada, sanawiyahnya ada, aliyahnya ada, di Al Zaitun kan ada. Di masa muda mereka kita sudah cocok pada persoalan-persoalan seperti itu. Ini luar biasa. Gimana akidah mereka? Ingat, yang paling penting akidah, keimanan di setiap pemeluk. Demikian Islam. Jadi membangun kata-kata toleransi, mendorong kata-kata toleransi, dan itu distigmakan kepada Panji Gumilang seakan-akan beliau lah tokoh yang harus kita dukung, sangat toleran. Maunya apa sih? Apakah beliau dikatakan toleran karena waktu ibadah, pelaksanaan sholat Id, ada orang yang berlainan keyakinan ikut ibadah bersama? Apakah itu toleransi? Ini kan nilai toleransi. Nah, ini kan terlalu berlebihan lah. Nah, kalau kita mendorong kepada hal seperti itu, toleransi dalam Islam itu ada kewajiban mutlak. Kita orang Islam, jangankan seakidah dengan kita, tidak seakidah dengan kita, tapi kalau kita buruk kepadanya, itu tidak ada arti kehidupan kita. Bukankah Nabi kita Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang yang banyak tidak melihat apa agamanya, sukunya, rasnya, tapi akhlak, muamalah, kehidupan sosial itu yang harus dibangun. Oleh sebab itu sekali lagi, persoalan yang dihadapi oleh Panji Gumilang adalah persoalan penistaan terhadap keimanan akidah umat. Tidak ada hubungan dengan yang lain-lain. Itu yang sangat dimarahi oleh umat Islam. Dan ada hal juga yang sebenarnya si Panji Gumilang ini kan bergelar Kiai Haji, bahkan dipanggil Syekh. Di setiap penjelasan beliau ketika ditanya persoalan-persoalan ini, beliau tidak pernah menggunakan rujukan seperti seorang Kiai Haji. Ada dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil hadis Nabi. Yang beliau keluarkan semua serba nyeleneh. Mazhab Soekarno lah, bau ketek lah, apalagi yang semestinya tidak mencirikan bahwa beliau ini sebenarnya seorang yang sangat memahami. Karena beliau adalah Kiai Haji. Ingat, Kiai Haji itu adalah sebuah gelar sosial yang diberikan umat kepada seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan keagamaan yang dalam, dan memiliki akhlak.
Itu Kiai Haji. Apalagi beliau pasti pengetahuan agamanya dalam. Tapi diajak dialog oleh para ulama-ulama umat Islam. Mari kita berdialoglah, berbicara dengan menggunakan nas, dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Apa yang direspon? Nah, ini yang membingungkan umat. Oleh sebab itu kepada saudara-saudara kita juga, sekali lagi saya stressing, menerjemahkan sebuah kitab suci kita umat Islam, dan katakanlah hadis-hadis Nabi itu ada ilmunya, bukan menggunakan logika-logika. Mengapa saya sampaikan ini? Karena memang ada juga, saya tidak bilang sebagian umat Islam, tapi beberapa umat Islam yang mengaku tokoh, yang mencoba, wah itu kan begini, begitu, menggunakan logika. Wah, Anda, kalau kita berbicara keagamaan, agama, kita percayakan ada sandaran-sandaran dalil, diantaranya Al-Quran dan hadis. Dan itu pun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu. Yang sering saya katakan, apakah Anda punya cukup ilmu balaghah, ilmu saraf, ilmu nahwu, atau tata bahasa Arab? Ya, saya kan, ini bahasa itu kan, setiap bahasa itu kan punya ilmu pengetahuan untuk memahami bahasa itu sendiri. Sama juga kita berbahasa Indonesia. Kita orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia, tapi makna sebuah bahasa pasti yang lebih mengetahui adalah para ahlinya, ahli-ahli bahasa Indonesia. Sama logikanya seperti itulah. Jadi kepada ada beberapa tokoh Islam, ya saya sebut tokoh lah, karena orangnya populer. Jangan membangun logika pada persoalan-persoalan ini. Jangan membangun logika, karena ini persoalan akidah, bukan pada persoalan-persoalan sosial. Ini persoalan akidah. Paling terakhir, marilah kita mengambil hikmah peristiwa ini, karena ini adalah bagian dari fenomena kehidupan bangsa. Bahkan bagi saya, bagi umat Islam, fenomena penyimpinan ini itu tiap saat, tiap momentum akan ada. Dari dulu sampai bahkan sampai dunia kiamat. Itu biasa. Tapi yang kita harus perkuat adalah tatanan ukhuwah Islamiyah yang nantinya akan menjadi sebuah kekuatan kebangsaan. Siapapun kita, perbedaan agama, suku, etnis, apapun, kita adalah rumah besar kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Islam di bawah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.